형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Yoni Rasya dari kelas 9B di Sekolah SMP T Asifa Kolbu sebagai pewawancara dengan narasumber Ketua RT di Perumahan Gria Bukit Jaya Blok R untuk kegiatan tugas pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau lebih disingkat dengan PPKN pada tanggal 25 Januari tahun 2024 dengan narasumber Bapak Novi Hermawan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Anda. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mas Anda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama tinggal di sini Pak? Kalau untuk di lingkungan RT 3 kurang lebih 1 tahun ya. Bukan 1 tahun, 12 tahun. Dari semenjak tahun 2012 sampai saat ini ya kurang lebih 12 tahun. Kapan Bapak diangkat sebagai Ketua RT? Untuk Ketua RT sendiri saya kurang lebih menjabat 1 tahun, tepatnya di Januari 2023 sampai saat ini. Dan untuk pemilihan sendiri sih di bulan Desember ya 2022 kayak gitu. Kurang lebih ya 1 tahun. Nama istri Bapak siapa Pak? Kalau untuk istri sendiri Ibu Ratih ya. Nah, kebetulan saya juga sudah punya anak 3 gitu kan. Nah, perempuan 1 ya lakinya 2. Umur Bapak berapa? Untuk sekarang baru 37 tahun ya. Nah, masih muda lah. Nah, RT muda di sini. RT muda. Oh, asal suku Bapak? Kalau saya dari suku Sunda. Suku Sunda sendiri. Udah itu aja. Agama Bapak? Untuk agama saya Muslim. Kapan lahirnya Pak? Untuk lahir, tanggal lahir, kebetulan saya lahir di Bandung ya. Sekarang itu jadi kota Cimahi, jadi saya lahir di Cimahi. Untuk tanggalnya tanggal 13 November. Ada berapa suku yang berada di daerah sini Pak? Kalau untuk suku daerah sini ya kurang lebih 5-7 suku ya. Dan tidak menutup kemungkinan bertambah kayak gitu ataupun berkurang karena warga masuk, warga keluar tuh banyak kayak gitu. Dan juga kita istilahnya tidak memandang untuk sukunya gitu kan. Yang penting warga itu keluar masuk ada catatannya ya. Berapa persen tingkat kemiskinan dan kekayaan di daerah sini Pak? Kalau tingkat kemiskinan untuk di lingkungan saya ya kurang lebih 5% ya. 5% dan itu relatif. Ada yang turun juga, ada yang naik juga ya. Gitu juga kan namanya ekonomi kita nggak tahu. Kalau untuk orang kaya istilahnya mampu, orang yang mampu itu kita relatif, kita nggak mengelompokkan dia yang kaya mana yang miskin, semuanya juga sama. Ada berapa macam agama Pak? Kalau untuk di lingkungan saya kurang lebih 3 agama, Muslim, Kristen, Tionghoa juga ada yang Buddhis juga, ada yang ya sebagian kayak gitu, ada juga. Menurut Bapak, makna persatuan keberagaman di lingkungan sini apa Pak? Kalau makna keberagaman untuk di lingkungan saya yang istilahnya yang saya pimpin untuk saat ini, keberagaman itu dilihat dari beberapa faktor, terutama agama, suku, dan ras. Tapi kalau saya rasa untuk ras itu kita ditiadakan lah. Kita nggak memandang apapun ya untuk ras itu. Tapi untuk agama alhamdulillah kita tidak ada gesekan ya untuk masalah agama, keberagaman itu. Dan juga untuk keberagaman suku kita juga alhamdulillah tidak ada gesekan juga. Karena kita di sini memandang bahwa keragaman itu sangat kita junjung tinggi. Karena Indonesia itu memang harus beragam ya, beragam agama, suku dan lain-lain. Ya menurut saya itu ya kita menjunjung tinggi untuk beragam untuk di sini gitu ya. Akibat permasalahan yang ada di lingkungan terkait SARA itu bagaimana Pak? Kalau untuk di lingkungan terkait SARA itu kan kita ada beberapa faktor.
Satu, SARA yang memang disebabkan oleh apa? Kita melihat apa dulu nih kericuhan yang memang ditimbulkan. Kedua, solusinya seperti apa? Terus tujuan SARA itu untuk apa? Nah, kita harus bisa memilih dan mengkondisikan suatu kegiatan itu tersendiri ya. Terutama SARA itu dipermasalahan oleh apa dulu. Jadi kita jangan sampai melibatkan melibatkan keseluruhan warga. Apakah SARA itu dilakukan oleh kericuhan satu orang ataupun banyak orang. Nah, kita harus melihat dulu inti permasalahan SARA tersebut. Kayak gitu. Bagaimana upaya mengatasi konflik atau permasalahan SARA di lingkungannya, Pak? Untuk mengatasi konflik SARA ataupun ya saya sebutnya keributan di masyarakat atau konflik di masyarakat, kita juga melihat ya dari beberapa faktor. Kalau semisal untuk menangani atau menengahi dari faktor RT atau misalkan lingkungan, itu terutama di kekeluargaan dulu. Kita mengupayakan kekeluargaan, terutama itu kekeluargaan, apakah bisa ditengahi dari cara kekeluargaan untuk konflik SARA tersebut, dan konfliknya itu seperti apa. Kita nggak bisa menebak ya, tapi kita harus bisa mencari informasi dari yang bersangkutan gitu. Yang kedua, apabila kalau konflik itu secara kekeluargaan tidak bisa, baru kita naik ke jenjang berikutnya. Dari mana? Kapasitas RW. Nah, apabila kapasitas RW tidak bisa menengahi, ada Babinsa. Babinsa desa kita bisa panggil untuk menengahi hal tersebut. Tetapi kalau tidak bisa, tetap tidak mau berdamai dengan cara tersebut, entah itu keluarga A atau B ingin mengambil jalan hukum, ya dipersilahkan. Itu kita juga kan nggak bisa ya. Cuman kita sebagai ketua RT hanya menengahi dengan cara kekeluargaan. Syukur-syukur bisa dengan cara kekeluargaan tersebut bisa ditengahi dan bisa berdamai dan tidak ada untuk jalur hukum tersebut ya. Karena kita juga kan nggak mau namanya warga menjadi konflik satu sama lain, perselisihan di warga, apalagi dengan hal yang sepele kayak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Saya selaku pewawancara, mohon maaf, dan selaku anggota tim pewawancara, terima kasih atas informasi yang telah Bapak sampaikan. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.